Semangat pagi, rekan-rekan semua. Saya sangat senang menambah wawasan dan memberi insight terkait proteksi risiko kepada semua orang, baik dengan komunikasi langsung atau melalui video seperti saat ini. Video ini gratis dan akan saya tambahkan terus berbagai video untuk rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat untuk pengelolaan risiko dan proteksi aset dimanapun rekan-rekan berada. Please subscribe channel ini dan pencet gambar lonceng untuk memastikan rekan-rekan selalu terupdate dengan konten terbaru. Kali ini saya ingin menyoroti terkait ledakan yang sangat besar yang baru ini terjadi di Lebanon. Akibat terbakarnya warehouse yang berisi amonium nitrat untuk pertanian menurut pemerintah Lebanon. Radius ledakan yang merusak mencapai lebih dari 5 km, menghancurkan ribuan bangunan beserta isinya, berbagai kendaraan dan peralatan di sekitar, termasuk kapal laut yang sedang berada di pelabuhan, serta mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan ribuan lagi luka parah dan ringan. Begitu juga beberapa hari lalu, terjadi kebakaran besar sebuah pasar di Uni Emirat Arab, dengan area kebakaran yang tidak bisa dibilang kecil, dan asap yang menyebar luas ke sekitar area mengikuti arah angin. Yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan melalui video ini adalah, apakah sebelum kejadian ini rekan-rekan pernah berandai-andai akan terjadinya peristiwa sejenis? Kalau iya, apakah rekan-rekan sudah memikirkan apa dampaknya apabila kita memiliki aset di sekitar area tersebut? Pengalaman saya selama 30 tahun di industri asuransi dan manajemen risiko, sangat sedikit orang yang memiliki budaya sadar risiko, sehingga mereka tidak pernah memikirkan alternatif atau upaya apa yang dilakukan bila terjadi sesuatu yang merusak atau membahayakan diri kita. Ketika saya ingin melakukan Business Continuity Plan atau BCP testing di tahun 2016, saya mengumpulkan seluruh divisi dan departemen head untuk refreshing BCP. Saya sampaikan ke peserta bahwa penyebab server IT ataupun area kerja tidak dapat diakses bukan hanya karena gempa, kebakaran, atau perang saja, tetapi juga karena racun yang mungkin bocor di sekitar kantor, atau merebaknya penyakit menular sehingga area kerja dikarantina dan tidak bisa diakses. Para peserta saat itu baru menyadari hal itu. Mereka tidak menduga bahwa banyak risiko yang bisa mengganggu jalannya bisnis dengan normal. Dan ketika pandemi COVID-19 terjadi, hal tersebut terbukti kebenarannya. Dan saya yakin pasti rekan-rekan merasakan manfaatnya Business Continuity Plan yang terbaik dan ditesting dengan rutin. Kembali terkait dengan peristiwa ledakan di Lebanon, saya ingin menggugah rekan-rekan semua yang telah melihat peristiwa tersebut dengan pertanyaan berikut. Pertama, bagi perusahaan asuransi, apakah kita pernah memikirkan akumulasi risiko di pelabuhan? Di mana umumnya akumulasi risiko hanya dihitung per shipment untuk kargo dan per area untuk properti, serta personal accident. Sementara kombinasinya tidak pernah diperkirakan. Sehingga, sebagai underwriter yang bijak, pasti Anda akan mengantisipasinya dengan excess of loss. Kita perlu ingat, dampak ledakannya sangat luas dan merusak bukan hanya properti, kargo, kapal, manusia, tetapi juga alat-alat berat, mesin-mesin di sekitar proyek konstruksi sendiri, kendaraan, liability, dan business interruption. Apakah rekan-rekan sudah memastikan bahwa reinstatement premium excess of loss masuk dalam risk toleransi Anda? Apabila tidak mencukupi dan ada loss yang tidak tercover, berarti Anda harus siap menghadapi penurunan profit, bahkan penurunan aset perusahaan Anda. Pertanyaan kedua, untuk para pengusaha yang melakukan proses ekspor, impor bahan baku dan bahan jadi, atau para pengusaha ekspedisi, serta para pemilik kapal,
Apakah Anda sudah benar-benar memproteksi aset Anda dengan proteksi yang terbaik? Proteksi akan memastikan aset dan usaha Anda untuk terus tumbuh. Kalau Anda menganggap remeh dan mencari coverage yang tersempit, bahkan tidak mengasuransikan sama sekali atau self-insurance, maka pastikan semua biaya akibat kerugian itu masuk ke dalam risk toleransi Anda dan tidak membuat perusahaan Anda bangkrut. Untuk kita semua secara pribadi, dampak dari ledakan melukai dan membunuh. Selain itu, asapnya dapat meracuni dan menimbulkan berbagai penyakit. Apakah kita sudah siap dengan proteksi diri kita menggunakan asuransi jiwa dan kesehatan yang terbaik? Sehingga aset Anda tidak tergerus membayar pengobatan rumah sakit? Atau apabila terjadi meninggal dunia, kita telah menyediakan warisan untuk anak dan keluarga kita dengan mencukupi? Pengalaman saya selama ini, sangat banyak orang yang baru sadar bila eksiden terjadi, dan akibatnya semuanya sudah terlambat. Mari bergerak cepat untuk mereview pengelolaan risiko di tempat Anda bekerja. Feel free menghubungi saya untuk diskusi dan saran-saran yang diperlukan, baik terkait risk management atau bagaimana memilih coverage terbaik dari perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa yang terbaik pula. Pastikan Anda sudah subscribe channel ini untuk insight-insight pengelolaan risiko dan asuransi selanjutnya. Stay safe, stay healthy. God bless you. God bless Indonesia.